Syekhu makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Bekaden Aceh melimpah bago, bemesaho mesyedara, besapepakat besabohnya menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi washabihi ala dawam. Allahumma sallim ala hadza rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua selalu berdoa semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian salawat serta salam marilah sama-sama kita persembahkan kepada pemimpin revolusi Islam sedunia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari lembah kehinaan sampai kepada alam yang penuh kemuliaan, yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, sebelum saya melanjutkan dengan menyampaikan materi-materi dalam RPS yang sudah kami susun, dan nanti selanjutnya saya akan mengajarkan di lokal satu A dan satu B keperawatan sesuai mata kuliah yang saya empuh, itu mata kuliah agama. Jadi nama saya Dr. Riyauddin Ismail SAG MMMPD. Mata kuliah yang saya ajarkan yaitu mata kuliah agama 2 SKS teori, maksud saya teori. Baiklah, sekarang saya akan menyampaikan sedikit sebelum saya membacakan itu yang tujuan pembelajaran, kelulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Saya menyampaikan dulu sedikit tentang penilaian mata kuliah agama. Dari segi mana saja yang saya nilai. Kalau nilai bobot nilai itu sesuai dengan aturan akademik, tetapi dari mana kami ambil nilainya? Yang pertama yaitu dari kehadiran absensi mahasiswa sebanyak 10%, kemudian nilai kuis yaitu 10%, kemudian penugasan yaitu sekitar 15%, kemudian UTS ujian tengah semester sebanyak 25%, dan sekitar 35% lebih itu untuk ujian akhir semester. Baiklah, sekarang saya akan membaca sedikit tentang capaian tentang kelulusan mahasiswa. Ini ada berapa CPMK dan juga ada beberapa yang namanya ada
ada seorang lagi, ada namanya capaian kelulusan mahasiswa dan capaian tentang kelulusan dan mata kuliah agama. Jadi sekarang hanya saya baca beberapa poin saja tentang capaian pembelajaran kelulusan. Jadi yang pertama yaitu capaian pembelajaran kelulusan ada dua atau tiga yang akan saya sampaikan. Pertama, membentuk insan-insan kesehatan yang agamanis dan berjiwa nasionalis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, ukhuwah persaudaraan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, diharapkan mampu menjawab tantangan dan memiliki nilai-nilai akhlakul karimah dan akhlakul mahmudah, menjadi tenaga kesehatan yang religius dan mampu menunjukkan dirinya seorang perawat, menjadi dambaan pasien-pasien yang sangat bukan seorang tenaga kesehatan, menjadi panutan, penawar rindu, butuh kasih sayang dan perhatian. Kemudian perlu juga kami sampaikan di sini capaian lulusan juga yang sangat diharapkan di sini, yaitu lulusan dari tenaga-tenaga kesehatan tentang masalah tenaga keperawatan juga sangat diharapkan bisa memiliki ukhuwah. Ada yang namanya ukhuwah diniyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah Islamiyah. Jadi yang pertama, seorang tenaga kesehatan di sini itu tentu seorang perawat di prodi keperawatan. Dia harus memahami dan mengetahui sedang mengimplementasikannya ukhuwah diniyah, yaitu hubungan antar umat beragama. Di sini sangat penting, sesuai dengan sumpahnya seorang tenaga perawat, tenaga kesehatan akan melayani dengan sebaik-baiknya setiap pasien tanpa membedakan agama, bangsa, ras, dan keturunan. Yaitu sebenarnya. Kemudian pembelajaran lulusan yang lain yang diharapkan mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangga sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung nilai kemanusiaan, hukum, moral dalam memberikan asuhan keperawatan. Juga mampu menguasai ilmu keperawatan dan melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan proses keperawatan tentu yang dilandasi dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian selanjutnya, mampu memberikan pendidikan dan konseling kesehatan dalam asuhan keperawatan dengan mengembangkan pekerjaannya dan profesinya dengan mengutamakan keselamatan klin dan kepelayanan berdasarkan dengan ilmu teknologi keperawatan menggunakan teknologis, kritis, sistematis, efektif, inovatif, bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat, profesi dengan memegang prinsip-prinsip yang sesuai. Kemudian mengevaluasi kualitas tenaga kesehatan dalam pelayanan klinik maupun komunitas dengan menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Tentu di sini juga dengan
dengan dengan memahami nilai-nilai keislaman dan bisa istilahnya dia itu meresapi dalam nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar, nilai-nilai kebaikan. Jadi di sini juga diharapkan tenaga kesehatan di sini memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji, dan meninggalkan akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela. Dengan demikian lahirlah tenaga kesehatan yang islami, yang religius, serta dalam memahami nilai-nilai wawasan kebangsaan, persaudaraan, ukhuwah yang saya sampaikan tadi, ukhuwah wataniyah, hubungan sebangsa dan setanah air, ukhuwah diniyah, hubungan antar umat beragama, ukhuwah Islamiyah, hubungan antara sesama umat Islam. Jadi di sini juga masalah tasamuh, masalah toleransi, masalah ta'awun, tolong menolong, saja'ah, berani karena melakukan salah juga. Kemudian qanaah, merasa cukup yang telah ada juga harus dipahami oleh tenaga kesehatan. InsyaAllah dari prodi kami Kepulauan Jaya itu kami sangat mengharapkannya. Dengan demikian InsyaAllah lahirlah insan-insan yang badani, insan yang akan berguna bagi agama, bangsa dan negara, menjadi penawar hidup bagi masyarakat, menjadi penawar hidup bagi keluarganya, menjadi yang namanya itu kebanggaan bagi setiap masyarakat. Dengan demikian InsyaAllah negara kita ini akan semakin maju dengan lahirnya tenaga kesehatan yang mempunyai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang kesehatan, intak, iman dan takwa dalam bahasa lain, yaitu tenaga kesehatan yang agamais, yang realistis, yang logis, serta memiliki jiwa-jiwa nasionalis. InsyaAllah akan tercapai kebaikan dunia dan akhirat. Inilah sepintas saya sampaikan masalah ini tentang capaian ini. Dengan demikian InsyaAllah semua nanti akan tercapai lagi dalam dalam hal yang banyak. Di sini ada 14 tujuan perjalanan khusus, tapi tidak saya bacakan semuanya. Yang saya baca tadi hanya sekitar 6 atau 7 tadi. InsyaAllah ini sekarang kami akan ke lokal, akan mengajarkan kepada mahasiswa, yaitu lokal A, mengenai sesuai dengan silabus tentang agama dan ketuhanan, pengertian agama, hubungan agama dengan kesehatan, dan fungsi agama bagi manusia, dan lain-lain. Dan selanjutnya akan saya menuju ke lokal B. Di sana nanti akan saya jelaskan tentang budaya Islam, budaya Islam dan kaitannya dengan juga ilmu kesehatan. Itulah yang saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang mohon banyak maaf di mana kurang dan lebihnya. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu melindungi kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang sangat mulia ini kita telah bertemu kali yang kedua, pertemuan yang kedua tentang mata kuliah agama, yang insyaallah hari ini akan kita bahas masalah Islam sebagai agama yang universal.
Kemudian selawat serta salam marilah sama-sama kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari lembah kehinaan sampai kepada lembah yang penuh dengan kemuliaan. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama dulu pengertian agama, baik dari segi etimologis atau dari segi terminologis. Pengertian agama dari segi loghat atau syariah, apa itu agama? Semua kita tahu, waktu kalian dulu di SD sampai SMP sampai SMA sudah diajarkan oleh para guru kalian pengertian daripada agama. Coba sebelum saya lanjutkan, coba saudara jawab menurut kemampuan kalian, apa itu agama? Ada yang tahu? Kenapa diam? Udah makan kan? Kenapa mukanya seram ini? Apa itu agama? Ada yang tahu? Coba jawab aja. Coba satu-satu orang dulu, siapa namanya? Hah? Siapa menjawab tadi? Siapa namanya? Syarifah Magdalena. Ya, apa itu agama? Agama adalah suatu agama yang dianut dari beberapa agama. Agama Indonesia terkenal ada 6 agama, dan salah satunya adalah agama Islam. Agama Islam itu adalah suatu kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jawaban kalian tadi benar, ada benarnya juga. Cuma saya tambahkan, agama ini kan, ini saya dulu waktu SMP diajarin oleh guru saya, apa itu agama? Agama berasal dari bahasa Sanskerta, ya. Gitu. Tidak, ya. Agama kacau itu. Berarti orang yang sudah beragama, berarti sudah ada punya jalan hidup, sudah ada punya pegangan hidup, sudah punya ajaran hidup, sudah punya peraturan dan aturan. Seperti kita naik kendaraan, ya, pakai kendaraan, Honda ke, mobil ke, ada yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Kalau sudah ada rambu-rambu lintas itu peraturan berkendaraan, lampu merah tandanya berhenti, lampu kuning, lampu hijau, itulah rambu-rambu. Jadi agama ini apa? Kalau agama ini berasal dari bahasa, bahasa Sanskerta. Kalau dalam bahasa Belanda namanya religi. Bukan. Bukan religion, religion. Bukan masa religion. Jawaban minum obat. Itu religion itu obat sakit perut tuh. Bahasa Inggris religion, bahasa Belanda religi, bahasa Latin religios, bahasa Yunani kuno religius, bahasa Melayu agama, bahasa Arab ad-din. Jelas? Agama dalam bahasa Arab namanya ad-din. Dalam bahasa Latin religios. Dalam bahasa Yunani kuno religius. Dalam bahasa
lagi. Dari dalam bahasa Arab namanya tadkin, dalam bahasa Melayu namanya drama, dalam bahasa Inggris namanya dalam bahasa Yunani namanya Euripides, dalam bahasa Belanda namanya Dergi. Enggak bahasa agama. Apa lagi? Udah kan? Dalam bahasa Yunani religius apa? Sering dengar sekarang orangnya religius ya kan? Sering kita dengar. Ya. Arti dia apa religius? Dia memahami, mengamalkan nilai-nilai agama. Dalam bahasa Arab apa? Adil. Maka dalam apa disebutkan? Apa disebutkan dalam Al-Quran? Inna dina indallahi Islam, ya. Ya. Ya itu. Yang harus kita ingat ini apa ini? Inilah yang namanya agama. Jadi apa itu agama? Apa itu agama? Agama itu diadu, agama beradu, agama itu undang-undang, agama itu pegangan hidup, agama itu apa? Jalan menuju kebahagiaan. Kalau dalam Islam menuju kebahagiaan dunia dan akhir. Karena setiap agama pasti menganjurkan untuk kebaikan. Tidak ada agama yang menganjurkan kepada yang tidak baik. Dalam Islam kan disuruhkan untuk apa namanya? Kebaikan. Maka setiap agama itu punya sumber-sumber ajaran agama. Punya sumber-sumber hukum. Apa itu sumber ajaran agama? Kitab suci. Kalau kita umat Islam, kitab sucinya Al-Quran. Taraktu fikum amrayni la tazillu ma tamassaktum bihima wa kitabillahi wa sunnatun nabi. Saya tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tak akan sesat kalau berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Mengapa manusia banyak yang sesat? Mengapa manusia itu banyak yang salah arah? Mengapa manusia banyak yang kadang-kadang yang binasa dan celaka? Karena sudah menjauhkan dirinya dari nilai-nilai agama, nilai-nilai ajaran agama. Padahal menyuruh manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam Islam terus kita berdoa, Rabbana fid dunya hasanah wa fil bagus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan dunia dan akhirat, dan lepaslah kami daripada azab api neraka. Jelas? Di dalam Islam ini apa karena kebahagiaan dunia dan akhir? Islam tidak pernah melarang umatnya mencari kehidupan dunia. Tidak pernah. Rasulullah bersabda, "I'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan." Carilah kehidupan dunia kamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. I'mal li akhiratika, kamu tunggadan. Carilah kehidupan akhirat kamu seakan-akan kamu kamu. Bahasa Inggris. Jangan kamu mati besok pagi. Ya. Tapi dalam Islam ada ajarin apa? Ada dalam Al-Quran itu, tapi bal tu'siruna al-hayata
Mengapa kamu cari kehidupan duniawi semata-mata? Padahal walal akhiratu khairul laka minal ula. Kebaikan akhirat lebih baik, lebih utama dan lebih abadi selama-lamanya. Tapi mengapa kita cari kehidupan dunia semata-mata? Tidak pernah. Agama tidak pernah melarang umatnya mencari kebahagiaan duniawi. Tetapi ingat, ya, ingat yang pertama itu jangan lupa kepada Allah. Itu yang paling penting ya. Kadang-kadang lupa dan cinta kepada harta, lupa kepada yang menciptakan harta, yang berikan harta kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salah di sini harus ada pertanyaan dulu. Coba tanya. Silakan. Coba tanya. Jelas terangkan? Bisa seperti ini? Atau saya harus mengajar maksud saya itu ulang itu mau? Udah. Ya. Apa? Jadi tentang kalau tentang apa lain tentang apa? Tentang bahasa Inggris. Saya mau ahli bahasa Inggris. Jadi punya apa juga? Jadi kan kita diajarkan bersahabat. Jadi sekarang sallallahu Muhammad. Jadi apakah benar Nabi Muhammad tidak pernah berusaha atas dirinya? Apa? Nabi Muhammad berusaha atas dirinya. Berarti kan kita memuda. Maka sallallahu Muhammad. Kan kita memuja Nabi Muhammad dan menunjuk Allah. Ya, Rasulullah itu adalah bukan dia memuji dirinya sendiri, tetapi memuji Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah itu memuji utusannya. Kebetulan utusannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kan? Dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Berarti dia memuji dirinya juga. Enggak. Berarti dia nggak bersalah. Mana ada masalah itu kan udah perintah Allah. Jelas? Udah perintah Allah. Misalnya Syarifah menikah dengan siapa namanya ini? Dengan Bang Lili ya. Menikah dengan Bang Lili. Panggilnya Bang Lili. Ya. Kau menyebut diri nama sendiri juga ada menikahnya kan? Ya atau tidak? Menyebut saya sebagai ini, saya sebagai ini, saya sebagai ini, saya sebagai ini sebagai ini. Kan seperti itu. Kenapa udah penduduknya itu, udah aturannya itu. Bukan berarti bukan diri saya darah baru hari ini ya. Nengok aku darah baru ya, pakai listrik ya. Bukan.